Pendidikan katanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi apakah kecerdasan itu dipakai untuk melakukan korupsi? Apakah kecerdasan itu dipakai untuk menindas rakyat yang di bawah? Apakah kecerdasan itu tidak dipakai untuk melihat kondisi sosial yang ada? Anak jalanan tidak mendapatkan sepenuhnya pendidikan itu. Apakah ini yang diinginkan oleh pendidikan? Ini patut menjadi pertanyaan kita semua. 31 Desember 2022 merupakan awal yang baik untuk melakukan perubahan di tahun selanjutnya. Wahai para pemuda, bangkitlah, bukalah mata kalian melihat sekeliling kalian. Betapa banyaknya masalah-masalah sosial yang ada. Betapa banyaknya tangisan-tangisan seseorang rakyat. Betapa perihnya perjuangan dari anak-anak yang tidak mendapatkan sepenuhnya pendidikan itu. Apakah kita hanya tinggal diam? Apakah kita hanya melihat penderitaan mereka? Wahai pemuda, gerakkanlah diri kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Wahai para pemuda bangsa, buatlah perubahan pada negara kita ini. Jadilah pemuda-pemuda yang berbahaya, pemuda-pemuda yang memiliki gagasan-gagasan dan ide-ide cemerlang untuk bangsa. Sebuah bangsa akan maju ketika pemudanya yang akan menciptakan yang namanya perubahan itu. Maka mulailah pada hari ini, mulailah pada detik ini untuk membuat sebuah perubahan. Semakin parah terjadi di segala arah. Awas tertular jika kau lemah. Semua terjadi dan terus terjadi lagi. Mungkin hukum tak bisa mengadili. Jadikan setiap tempat adalah sekolah, jadikan setiap makhluk adalah guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai pendidikan tentu tidak ada habisnya. Hal ini dimulai ketika kita dilahirkan oleh seorang wanita tangguh, seorang wanita kuat, yakni ibu kita sendiri. Kemudian kita dinafkahi oleh seorang pahlawan, seorang yang kuat, yakni ayah kita sendiri. Hal ini tentunya memberikan jawaban kepada kita bahwasanya peran orang tua dalam kehidupan kita sangatlah penting. Namun yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita telah memberikan kontribusi kita kepada beliau? Apakah kita telah berbakti kepada kedua orang tua kita? Hal ini patut menjadi pertanyaan kita semua. Kemudian kita diberikan pendidikan sejak dari TK, SD, SMA, bahkan sampai jenjang kuliah. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah keilmuan yang kita dapatkan ini kita telah manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Apakah keilmuan yang kita miliki ini kita telah memberikan inovasi terobosan kepada bangsa maupun negara?
Hal ini patut menjadi pertanyaan kita semua. Dengan pendidikan kita mengetahui yang mana yang baik maupun yang buruk. Kita mendapatkan keilmuan-keilmuan baru, kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang banyak. Hal ini tentunya menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah ini semua kita telah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Wahai para pemuda-pemuda bangsa, jadilah pemuda-pemuda yang berbahaya. Artinya bagaimana? Jadilah pemuda-pemuda yang memberikan gagasan-gagasannya kepada bangsa dan negara untuk pembangunan bangsa Indonesia. Jadilah pemuda-pemuda yang terbuka atas isu-isu sosial yang ada dan tidak hanya tinggal diam, karena pemuda merupakan harapan bangsa. Dengan pemuda bangsa akan maju. Bagaimana hal itu terwujud? Tentunya dengan gerakan-gerakan pemuda, tentunya dengan ide-ide pemuda, tentunya dengan terobosan-terobosan yang muncul oleh pemuda-pemuda itu. Maka jadikan masa-masa muda kita dengan masa-masa muda yang produktif, karena masa-masa muda merupakan awal yang baik untuk membuat sebuah perubahan. Sebuah bangsa akan maju ketika pemudanya yang bertindak. Maka pemuda bertindaklah dengan sebaiknya, bertindaklah dengan hal yang baik dan positif. Di era modern ini tentunya membuka berbagai macam kewenangan-kewenangan kita, berbagai macam kemudahan untuk kita untuk memberikan sebuah ide-ide atau gagasan kepada bangsa maupun negara. Maka oleh karena itu, pergunakanlah media sosial dengan baik, pergunakanlah teknologi dengan baik, karena apabila kita tidak pergunakan dengan baik, maka teknologi yang akan memperalat kita. Sebagai seorang mahasiswa, pendidikan juga merupakan tanggung jawab kita, karena kita adalah agent of change. Sebagai agen of change, tentunya ini memberikan jawaban kepada kita bahwasanya kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Hal ini tentunya menjadikan kita sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi maupun pendapat dari rakyat. Untuk apa? Untuk menegakkan yang namanya sebuah perubahan seperti itu maupun keadilan itu sendiri. Kemudian oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus menyadari bagaimana tanggung jawab kita, bagaimana hak kita dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya memberikan kewenangan bagi kita untuk memberikan kontribusi yang baik kepada sekeliling kita. Berbicara mengenai pendidikan, tentunya kita harus melihat isu-isu yang ada. Misalkan anak-anak jalanan yang tidak mendapatkan sepenuhnya pendidikan itu, kita yang harus turun tangan, kita yang harus bergerak untuk memberikan pendidikan itu kepada anak-anak jalanan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Oleh karena itu, menjadi mahasiswa tidak hanya terfokus kepada nilai, tidak hanya terfokus kepada IPK, tapi tentang bagaimana cara kita untuk melihat isu-isu sosial yang ada. Karena sebuah teori membutuhkan action, percuma banyak teori tapi kurang action. Kemudian oleh karena itu, menjadi mahasiswa tidak hanya datang ke kampus menerima ilmu kemudian pergi, tapi tentang bagaimana cara kita mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baik tentang bagaimana kita harus bersikap kepada teman-teman kita, kepada sesama kita, entah itu dengan cara kita memperbanyak pengalaman, memperbanyak relasi, maupun memperbanyak lagi keilmuan-keilmuan kita. Kemudian janganlah jadi mahasiswa seperti yang saya katakan di awal tadi, yaitu hanya terfokus kepada IPK maupun nilai, karena sebuah nilai itu tidak terlalu penting ketika kita menutup diri kepada isu-isu sosial yang ada. Karena seperti yang saya katakan, sebaik-baik kita adalah kita yang bermanfaat kepada sesama. Janganlah jadi mahasiswa yang tidak peduli akan sesama. Janganlah jadi mahasiswa yang hanya mementingkan diri sendiri. Karena kenapa? Karena kita dalam dunia kampus ini tentunya membutuhkan bantuan orang lain, maupun seperti itu kita dibutuhkan bantuan kita. Maka oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya menekankan bahwasanya kita harus menjadi mahasiswa yang produktif, solutif, dan kita dapat memberikan kontribusi kita yang baik kepada masyarakat.
masyarakat. Sekian pidato pada kesempatan kali ini. Semoga awal tahun 2023 ini kita dapat memberikan sebuah perubahan kepada masyarakat, kita dapat memberikan perubahan kepada diri kita sendiri, dan kita dapat memberikan kontribusi yang baik kepada sesama. Akhir kata, berjuang dalam Islam, tegak dalam iman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.